dia bilang gue kalau sebagai sutradara dia kan pasti pengennya yang lebih gitu kan, karena kan dia nggak peduli budget. Nah ini kita agak-agak tempur di situ. Bro, hey, tahan dulu gitu. Kalau sutradara kan pengennya gas terus lah. Iya betul. Gas, pengen buat ini. Tahan dulu bro, tahan dulu, sabar. Jadi kadang-kadang saya masih butuh, bro, saya ada beberapa scene yang kita harus 2 kamera lagi. Sementara kan kamera kita pakai Alexa nih. Per day itu 12 juta. Terus dia mulai hitung-hitung. Jangan bro, nggak bisa. Hari ini jangan bro. Kalau gitu ya Ki, iya jangan bro. Itu kapan kalian bisa menurunkan ego untuk bisa ya namanya Tetap harus ngalah. Kalau saya di saya kalau momen udah apa gitu Mas Ading? Ya kalau gue ya, menjelaskannya gini aja Bang Ading, ini PH lo juga gitu. Udah. Jadi lo harus tahu gitu. saya nggak ngomong lagi. Sengki ya. Keset mulai. Ngapain sih masuk kulkas? Mau lo mati 2 kali? Combo dong. Kamu mau kan nikah sama aku? Mah, Pah, hari ini Sasa udah tunangan. Doain Sasa biar semuanya prosesnya lancar dan... Gua tuh makin curiga lo. Kayaknya Non Sasa udah meninggal. Gak usah dipercaya, mereka tuh cuma nyebarin koks. Hoax, Mbak. Ya sama aja. Vin, Kasusnya lagi kapan ada sini? Non Sasa mau nyoba jadi hantu nggak? Seru. Beli baksonya dong bang. Habis bang. Masa? Dibilangin nggak percaya. Masih ada kan bang? Ada nggak mau lalu? Kok lari bang? Wow, ngomong apa sih? Kagak kedengeran. Nih kan ada tulisannya, baca dong di bawah. Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Ada Reski Aditya dan Ading Liwutang. Yeay. Mas Reski Aditya, ada apa? Boleh cerita dong? Katanya informasinya mulai berani bikin film, terjun ke bisnis film, kemudian ada film hantu baru, main film juga, jadi produser juga, pemilik PH juga. Iya. Monggo dah, cerita dah. Oke. Halo Mas Kin. Halo Mas Reski, sehat. Hari ini gue emang sengaja datang ke sini mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau film kita, Ya. gue dan Mas Ading bikin entertainment bakalan segera tayang tanggal 23 Maret 2023. Judulnya Hantu Baru. Hantu baru sesuai di kaosnya. Sesuai dong. Horor komedi. Oke, horor komedi. Sekarang Ya. ada bumbu komedinya. Horor komedi. Biar gak tegang. Nggak tegang sama Nontonnya. sekali. Ini beda sama horor-horor yang lain, gitu kan. Kita coba genre horor komedi yang lebih ringan jauh. Kita nontonnya juga nggak sakit kepala, nggak pusing gitu kan. Dan pas banget lah buat nanti ngabuburit di bulan. Oke, ini film pertama. Film pertama. Apa? Kini. Kin. Oh, Kin. Kin Entertainment. Oh, Kin Entertainment. Sama bedanya beda huruf doang. Kenapa terjun ke kenapa film pertama langsung horor? Memang lagi trennya industrinya film horor atau karena bisikan dari Mas Ading? Gue sebenarnya kerja sama Mas Ading waktu itu gue sebagai aktor main di sebuah series gitu kan. Ketemu sama Bang Ading 2021. Oke. Ngobrol, klik. Klik, dia punya ide cerita yang bagus menurut gua dan kita berdua sepakat nih. Ayo kita buat deh, kita gas filmnya gitu. Jadi ide ceritanya dari Mas Ading. Langsung ketemu. Ya ngobrol-ngobrol saat syuting series. Terus lo bilang ada ide, dia juga gimana kalau kita bikin PH? Ayo, ya gayung bersambut lah. Dan ya hal-hal kreatif disambut cepat udah bergerak. Karena emang basically gue dari 2008 2009 tuh gue punya cita-cita banget pengen jadi produser suatu saat. Gitu. Bekerja di balik layar. Cuman ya bukan bekerja di balik layarnya, maksudnya mempunyai karya sendiri gitu. Tapi main juga kan di sini ya? Main juga. Nggak mau
kehilangan apa namanya, nggak mau kehilangan mumpung nih PH sendiri terus pengen main juga atau lebih ke arah nge-cut budget sih. Jadinya gua aja yang main biar itu kayaknya lebih irit ya. lebih Tapi secara profesional tetap dapat fee kan? dapat, Oke. cuman kan ya nggak full, nggak biasa. Tadi itu Mas Resi, kenapa milihnya horor selain dari ceritanya memang lagi trennya memang sekarang Indonesia industri film Indonesia kan memang lagi trennya di horor. Memang tertarik ke sana juga kah? Gue lebih tertarik karena ini horor yang beda sih gitu. Memang banyak sih kita nggak bisa mungkirin juga sekarang lagi tren banget film Betul. horor. Yang meledak-meledak pasti horor. Tapi ini horornya beda banget gitu. Makanya gue langsung klik dan setuju banget nih sama idenya Pak Ading gitu. Langsung jatuh cinta dengan ceritanya. Langsung jatuh cinta. Mas Adi dapat cerita dari mana? Mungkin referensi kali ya, referensi ya, nonton beberapa film Thailand, Oh, oke. Korea yang emang genrenya komedi horor, yang lebih fresh. Kalau nonton, saya kalau nonton terlalu horor, wah analisanya kemana-mana. Tapi kalau nonton yang komedi ringan, ya, pesannya mau kemana. Jadi ya udah tertarik. Saya bilang ke Reski, kita bikin ada satu cerita bla bla bla. Oke, terus. Tabungan cerita kah atau memang Ya dadakan tabungan, itu muncul? ya itu tabungan cerita sih, tabungan cerita. Terus kalau dibilang genre horor lagi booming, nggak booming, emang dia udah punya market ya. Oke. Dia udah ada sih. Kapanpun ada cerita yang kena relate ke masyarakat pasti kemakan. Kan selama ini Mas Ading Liutang ini terkenal Komedi. terkenal sering mendampingi membuat film-film komedi. Yep. Nah, ini dapat tantangan bikin film horor gitu loh. Ya meskipun nggak gampang ya, Iya. Mas Ading ya. Masih komedi juga sih. Ada Horor komedi, iya. bumbunya Ada komedi bumbunya. ya. Treatmentnya apa? Kemudian meyakinkan Mas Reski mau bikin film hantu baru gitu. Ya, Meyakinkan beliau itu apa yang sebenarnya karena chemistry kita udah jalan ada 16 episode bareng tuh. Sinetron Bikin apa waktu itu? series Oh, series. Tersanjung. Tersanjung, oke. Terus saya bilang ke Ki, ya ada cerita gini nih, daripada lu mikir lagi baru buat PH tapi udah langsung film bang, film. Udah. Coba ceritain bang, ceritanya gimana bang? Oke, Kita Bang. makan siang bareng nih. Udah lagi Di break. setelah syuting ya? Ya, setelah syuting break. Terus kebetulan gua lagi mau brief satu emosi baru, habis brief makan. Tapi bang, gua pengen bikin PH. Gua punya film, gua punya ide. Udah kita nyambung. Saat itu tercetus ide untuk bikin PH. Iya. Oke. Iya. Tercetus, ini saatnya nih gitu. Pas gue ketemu Bang Ading lagi makan, ini saatnya. Gue jalanin, alhamdulillahnya semuanya gampang dan mudah. Maksudnya hambatannya nggak ada gitu. Jadi Sebelum ketemu Mas Ading, Mas Resi memang sudah mimpi atau sudah menyiapkan bikin PH Kin Entertainment? nggak ada, belum. Sampai Nama segitu ini. yakinnya saat itu saat makan harus bikin PH nih. Kan gue bilang cita-cita gue waktu itu gue ngeliat Pak Manos, iya. Pak Punjabi itu kan dulu produser gue. Terus Pak Leo Sutanto juga produser gue. Iya. Itu gue udah punya cita-cita tuh pada saat 2008-2009 ini. Gue suatu saat nanti gue harus jadi produser. Saat itu klik sampai akhirnya yakin. Ayo kita bikin film. Karena ngobrol itu, chemistry yang gue Maksudnya ngobrol. memang udah disiapkan terutama misalnya alatnya atau studionya sampai enggak ada sih. berani gitu loh nantangin Mas Ading gitu. Iya, kalau misalnya kesiapan ya pastinya kita punya kesiapan mental dan apa yang harus dilakukan punya PH kan pasti tahu ya. Ya modal-modal awal, terus apa segala macam. Legalitas. Terus ya udah kita dengan niat baik berdua. Wah, ini cerita ini harus gue buat ya filmnya gitu. Saya ngasih dia timeline 2 minggu bikin PH, legalitas. Saya 1 bulan bikin skrip. Oke. Terus akhirnya itu film ini cuma sampai draft 4. Kita udah lock. Karena itu euforia kan. Jadi ya Semangat ya, semangat, antusias ya. antusias. Akhirnya ya udah, sekali lagi aku bilang kita bikin film yang ringan. Kalaupun nanti tidak menyenangkan semua orang, ya ini Urusan karya belakang pertama. ya. Yang paling tidak usaha kita ada nih. Ya udah dia ngebut legalitasnya segala 2 macam. minggu cukup itu. Cukup. Selesai. Selesai. Oke. Mau Sebulan. tayang. Hah? Yang jelas mau tayang. Oh iya.
sebulan Enggak cukup. Saya bujuk terus dia. Ntar ya, masih ada revisi. Ntar ya. berpengalaman Mas Adi. Ya kalau nulis saya ya dekat sama Ernest karena kan selalu dampingi Ernest waktu awal-awal ya. Saya lebih ke teknikal, Ernest lebih ke kreator skrip. Ikut Mas Anggi lama, Patrick Effendi. Jadi ya kalau di skrip mungkin kematangannya belum. Jadi saya bertiga sama Hilman Mutasi sama Erwin Wu. Tulis bareng skenario. Nulis bareng. Ya aku dulu draft, bikin storyline panjang, baru lempar. Teman-teman bikin draft 1, kita totalnya di berapa bulan untuk skenario? 1,5 bulan. Itu termasuk cepat. Ernest setahun kalau bikin skrip. Gak ada revisi? Ya revisi. Ada revisi. 5 kali apa 4 kali gitu? Harusnya jadi draft sebenarnya 6 jadi draft 3A, 3B gitu-gitu. Ya ada 6 sampai 7 lah. 7. Jadi rezekinya memang PH-nya udah siap. Ya, PH kita bareng. Kemudian ada skenario. Betul. Langsung hantu baru judulnya. Iya, dari awal premisnya udah hantu baru. Dari awal emang udah bikin hantu baru karena relate dengan ya fiksinya ya. Gua rasa ini keterima mau siapapun yang nonton. Pemilihan pemain termasuk bareng kita diobrolkan berdua. Tadinya dia juga bilang siapa nih karakter cowoknya. Terus dia bilang kita, lu aja. Iya, gua aja hemat. Ngomongnya hemat loh. Itu gak pernah kayak casting ya Mas? Tapi feel produsernya udah ada. Bagaimana hemat? Ya udah, lu aja Ki. Emang lu pemain. Tapi kayak gitu Mas Ading sebagai sinias itu nggak aneh kalau misalnya tiba-tiba. Karena gini, ada pertimbangan kenapa Reski juga, ya kita menghadirkan karakternya, kita sama-sama riset lagi, observasi lagi. Lu harus gimana? Ini lu harus keluar dari si Reski yang biasa di sinema elektronik ya, dari sinetron. Akhirnya ya bisa lah kita reading beberapa kali pertemuan sama Aca. So far sih oke. Pemain yang lain apakah langsung memutuskan si A, si B, si J, termasuk misalnya Doni Damara ikut gabung? Iya. Ya itu kita Citra Kirana. Kita Kirana enggak? Enggak ya? Salah saya. Aca. Misalnya kayak gitu apa langsung ya banyak gonta-ganti ya, banyak gonta-ganti, pertimbangan ya? ini, pertimbangan itu. Ada schedule bentrok. Iya. Oke. Kan gini Mas Kin. Skrip itu selalu menemukan jodohnya. Aktornya ya. Kita udah berharap si A, ternyata schedule mundur, apalagi zaman Covid kan. Waduh parah banget kami. Ada beberapa yang harus kita break karena yang kena Covid. Gitu. PPKM level 3 lagi. Ngumpet-ngumpet tuh. Gue ganti berapa lama untuk mencari pemain? Berapa lama jadinya? Sampai akhirnya lock. Ada 2 bulan. Ada 2 bulan lah. Iya. Termasuk cepet ya? Lumayan. Karena tadinya udah ada shortlistnya kan. Ini hubungi ini, nggak bisa dia lagi di Amerika, hubungi ini. Terus emang pas Aca ya, jodohnya ya. Wah Aca juga kebetulan. Dia schedule aman, dia suka. Ya udah. Meskipun harus terbang benar. Terbang beneran ya. Ternyata enak nggak jadi pemilik PH iya, pemain film aktornya iya, kemudian memproduce film sendiri, Mas Reski. Kalau boleh jujur sih, capek iya pasti. Pasti, capeknya double triple malah kayaknya. Karena gue yang kebiasaan gue sebagai aktor, gue biasa lebih di servis, ya kan? Suka telat, suka ya namanya aktor yang suka ya misalnya gue izin dulu apalah banyak lah yang keinginan gak jelasnya itu gue jadi sadar setelah jadi produser ternyata ini nih yang bikin pusing. Kalau hal yang kayak gitu tuh ternyata menyusahkan produksi, itu gue jadi makin sadar sih gitu. Jadi ya tapi dibalik itu semua gue seneng dan bangga sih, alhamdulillah karya pertama kita bisa selesai, hasilnya juga memuaskan, semoga bisa diterima sama masyarakat sih. Membelah apa ya, isi kepala, satunya harus acting, satunya harus ngurusin film. Nah itu loh apa yang kemudian, apalagi baru pertama kali. Bener loh, itu dia yang gue juga
Kalau gue ulang kayaknya gue ambil satu jobnya aja deh. Ternyata Jangan kapok dong. enggak, Jangan maksudnya kapok. ya lebih konsen gitu. Gue lebih konsen kalau Oke. misalnya gue Jadi produser. jadi produsernya aja atau Oke. gue atau cast-nya gitu. Karena apa yang tadi lo bilang, tiba-tiba di set gue lagi mau syuting, tiba-tiba dengar ada masalah ini kan produser Oke. harus tahu kan, dan otomatis gue juga tahu, contohnya pemain ini besok nggak bisa datang karena COVID. Nah itu jadi gue schedule yang harusnya gue udah blok tempat, harus blok alat juga, jadinya yang mumet aja gitu. Oke. Jadi ya tapi gue happy sih untuk jalanin. Jadi Basically. apa ya? Ribet banget ya ternyata jadi produser Ternyata ya. ribet. Ternyata Dari awal sampai akhir kan sampai harus Z. melibatkan Mas Ading juga atau Mas Ading cukup Bareng produser. Bareng. oh bareng. berdua. Berdua. Cuman kalau Mas Ading nyambinya sutradara, Iya. Sama nulis Oke. sama penulis. Tapi dia bilang, gue kalau sebagai sutradara dia kan pasti pengennya yang lebih gitu kan, karena kan dia nggak peduli budget. Nah ini kita agak-agak tempur di situ tuh, bro, hey, tar dulu gitu. Kalau sutradara kan pengennya gas terus lah. Iya betul. Gas pengen buat ini. Tar dulu bro, tar dulu, sabar. Jadi kadang-kadang saya masih butuh, bro, saya ada beberapa scene yang kita harus 2 kamera lagi. Sementara kan kamera kita pakai Alexa nih. Oke. Per day itu 12 juta. Terus dia mulai hitung-hitung. Jangan bro, nggak bisa. Hari ini jangan. Hari ini jangan bro. Kalau gitu ya Ki, iya jangan bro. Itu kapan kalian bisa menurunkan ego untuk bisa ya namanya kerja Tetap harus bareng? ngalah. Kalau saya, iya. Di saya kalau momen udah- apa gitu Mas Ading? Ya kalau gue ya, Iya. menjelaskannya gini aja Bang Ading, ini PH lo juga gitu. Udah. Jadi lo harus tahu gitu. saya nggak ngomong lagi. Sorry Ki ya. Jalan aja. Ke set mulai Gitu. mulai mikirin apa yang dibuat supaya simple. Oke. Kadang-kadang kita butuh treatment sesuatu yang unik ya secara estetik. Tiba-tiba aku harus bujuk dia, bro, ini kita supaya nggak lama ini, nggak tengah malam kita ini, nggak apa-apa tengah malam nggak apa-apa daripada 12 juta hilang. Iya, oke. Jadi contohnya kayak gitulah. Ya. Dan satu lagi kita Terus, pernah mau set bandara. Nah, set bandara itu kan mahal kalau misalnya izin di Izinnya. bandara kan, izinnya kan agak mahal lah gitu, agak cost gitu. Tapi ya di sisi lain gue juga pengennya bandaranya bagus kan, dari segi frame segala macam. Ya udah kita akhirnya diskusi akhirnya gue ngalah. Ya udah bandara beneran deh kita buat. Saya Terminal 3. tunjukin dia, nih ada beberapa tempat termasuk apa misalnya UMN. Ini ada beberapa set Ki yang lu harus tahu bahwa ini biasa kita jadiin bandara, tapi nggak ada depth. Ya lu lihat sendiri ini. Oke ya. Tapi ya gue brainless terus. Gambar kita bro. Sampai Terminal 3. Bungkus bang, sikat bang. Waduh, berapa tuh? Sekitar 60 juta tuh. Waduh, blok. Berapa jam doang. Iya. Berapa jam Gitu-gitu gitu-gitu lah. gitu sih. Serunya di situ. Chemistry-nya tapi udah dapat ya, Mas Iya. Rizky. Dapat sama ada Mas beberapa Ading yang ya? hanya masalah kebiasaan ya. Misalnya dia sebagai aktor tiba-tiba udah mau Oke. cabut. And kan, oke Ki, lu selesai hari ini. Dia udah mau balik. Lu produsernya belum. Aduh bang, tapi gua enggak lu cek tuh kru. Udah dia cek kan sama nih. Baru gua juga dampingi karena gua lebih tahu teknis misalnya rental, kru, manajemen. Nah, tapi dia pengambil keputusan nih. Duit itu keluar dari lu. Loh, Mas Ading juga bisa kan? Misalkan Ya. beliau pulang nih, kan sama-sama juga Oh iya. bisa mengambil keputusan juga kan saat Iya, itu. cuman enggak kalau dia sisin uang semua aku serahin, nggak boleh. Oh. Nggak boleh ada Kita dua bagi kepala tugas. tuh, Kita nggak bagi boleh. tugas. Oke. Aku bilang bocor lu tanggung jawab. Nah, jadi ya udah kalau dia keras aku yang udah kemana-mana tuh gitu-gitu sih. Aku megang line produser Comic Ed budget 20M tuh. Aku pegang Cowboy Junior. Jadi aku udah pernah 2 job co-director sama production manager di Falcon. Oke. Pegang 4 tahun tuh, megang. Jadi tahu ritme produser, cuman nggak yang di atas sebagai produser ya. Sebagai line, oke. Nah, dia produser nih. Iya. Wah, musik ini Jadi masih ini apa berbeda pendapat udah wajar ya, Mas Ading? wajar, Dengan perang-perangan. Reski yang newbie. Tapi lu lagi newbie kan. Tapi akhirnya sekarang kan dia dapat ritmenya. Iya. Next time mungkin kita diskusinya udah lebih ke Lebih bagaimana ngerucut lah. lebih mengerucut. Kalau ini kan belajar baru Oke, nih. Dia terjun. Gua walaupun ngawasin kan susah, gua di bidang kreatif nih. Gua harus cek lagi sound, harus ke 3D animasi, ada beberapa 3D.
Nah, gue bilang lu fokus ke sini aja bro. Sampai dibantu teman-teman Dennis, dibantu untuk manajemen promo dan segala macam. Nah, dia udah ke 21 dia yang ngurus nih. Iya. Nah, ada mentor satu Mas Roni, ya udah Iya. mendampingi kita. Ya, Iya. alhamdulillah. Kin Entrepreneur baru ya Mas Reski ya, tapi langsung dapat film, Ya. langsung dapat jam tayang di bioskop. Iya. Iya, Kan biasanya nih betul. kalau teman-teman wartawan film tuh ngelihatnya kalau PH baru belum punya track recordnya di bioskop Iya. akan lama nih. Betul. Iya. Antrinya panjang. Nah, Ya. antrinya panjang tapi bisa dapat Mungkin cash ya. Iya. Cash, terus 21 ngelihat format filmnya mungkin ya. Iya. Kalau Kan dari dia aku kasih ya. preview juga kan. Nah. Portofolio juga aku udah ada berapa film kan di situ ya. Jadi bukan juga director yang baru, Reski juga bukan pemain baru, Oke. ada nama besar Aca, Sujiwo Tejo. Mungkin formula itu sama material kita ya. Filmnya, soundnya, gitu-gitulah punya standar. Jadi gimana Mas Rizky akhirnya tayang? Capek-capek kemarin hilang ya? Capek-capek kemarin tuh hilang. Iya, Jadi aduh. emosinya itu Lega, akhirnya bersyukur dan ya bangga sih, bangga karena apa yang kita kerjakan kemarin-kemarin akhirnya sampai juga garisnya. di satu titik sekarang lega, masih ada didikannya. Iya, Nanti tanggal penontonnya. 23. Tanggal 23 Maret nih. Masih biasanya. Ya. Mulai lagi tuh kan. Deg-degannya. Aduh, Iya, sering betul. mules gitu. Iya, Mas Adi ya. iya. Sering aku temenin Ernest itu Kalau mules tuh. kalau jadi pemain film barangkali biasa aja ya. Bener. Nah, Iya. Tapi sekarang posisinya udah produser juga. Iya. Produser eksekutif berarti ya? Enggak, produser. Oh, produser. Oke, jadi pemilik PH juga. Ciki yang Apa namanya? Mungkin nanti ngerasain itu kan. ya, pasti. Nanti detik-detik sebelum tayang di bioskop. Apa yang kemudian akan diberikan ke penonton lewat film hantu baru ini, Mas Reski? Supaya apa yang dijanjikan bahwa film ini memang layak ditonton, berbeda dengan horor yang Jadi lain. gini, yang aku bilang dari awal tadi, horor yang kita bawa ini horor komedi gitu, jauh beda banget sama yang sekarang ada gitu. Dan harapan aku sih kita sebagai penonton nantinya pastinya datang ke sana nggak pusing, nggak dan full terhibur, apalagi ini kan bulan puasa, pas banget lah untuk kita tayangin untuk ngabuburit, terus abis buka puasa yang vibes-nya tuh masih positif gitu. Jadi ini datang ketawa-ketawa, ngelihat Family dramanya, ya? family, dan aku jamin sih itu menghibur sih, itu aja sih. Sangat menghibur. Gitu. Selain hal teknis, ada kendala dengan pemain barangkali? Selama syuting tuh ada kendala nggak? Ada terutama sebagai pemain? Ya paling itu ya, tiba-tiba pemain ada yang COVID gitu kan. Cuaca juga hujan. Cuaca hujan dan paling ya kendala-kendalanya seperti itu, tapi ya semuanya bisa kita handle sih. Gitu. Aman ya, Aman. lancar ya, termasuk lancar ya. Aman dan lancar. Berapa hari nih kemarin syutingnya? 18. 18 ya. hari. Secara total dari proses readingnya Mungkin 4 bulan ya. 4 bulan, ya. oke. 5 bulan, 4 bulan. Apa namanya, dengan suasana syuting, apa namanya, mengumpulkan teman-teman cast ini juga nggak terlalu sulit ya. Mengumpulkan maksudnya apa namanya, ketika beradu acting Mas Reski terutama dengan misalnya ya Doni Damara dengan Sujiwo Tejo, Iya. dengan Aca. Barangkali masih ada yang belum pernah ketemu gitu, belum pernah satu frame gitu. Iya sih pastinya kan kita Untuk menghadirkan chemistry. secara kimiawi gitu, Mas Rizky. Kalau satu-satu sih aku kan ngobrol langsung ya dari awal, minta waktunya kan aku Langsung, yang ngomong langsung, dan kebetulan kan udah kenal semua tapi memang belum satu frame kecuali Bang Doni Damara gitu. Kebetulan dia juga pernah jadi peran kita di series kita gitu. Jadi minta tolong dong bro, bantu dong bro, gitu-gitulah. Dan alhamdulillahnya ya kita semuanya dia bersedia dan akhirnya jadilah film ini gitu. Nggak perlu ini ya, nggak perlu Reading. artinya nggak perlu usaha lebih banyak untuk mendekati mereka supaya mau gabung sama Kin Entertainment. Ah. Iya, itu
Alhamdulillahnya enggak sih. Mereka juga percaya sama kita berdua. Mereka juga lihat skripnya, suka juga. Jadi ya alhamdulillahnya makanya semuanya serba dilancarin gitu. Mas Ading, untuk membuat penonton takut itu kalau di film kan sebenarnya barangkali mudah ya, tinggal biasanya ya jump scare, terus suasananya dibikin gelap, syutingnya di malam hari di tengah hutan barangkali ya. Betul. Tapi untuk menghadirkan komedinya, apa treatment apa yang Mas Ading berikan saat syuting? Sebenarnya kalau membuat penonton ketawa itu juga susah, ya. Susah. Sebenarnya kan kalau dari working title, dari judul, diksinya kan udah hantu baru. Harusnya orang udah nangkap bahwa ini masuk ke komedi. Ya. Oke. Nah, hantu baru sendiri kan banyak. Kira-kira apa hantunya wujud baru? Apa sih yang baru dari hantu ini? Ya, jadi banyak pertanyaan. Nah, saya coba memperkenalkan ada hantu yang bisa kita lihat langsung, unik, tapi di suatu-waktu menyeramkan. Kita udah tahu nih satu sosok nih, tapi kita nggak pernah tahu ketika dia berubah menjadi jahat. Oke. Nah, itu formula itu yang saya coba nawarin baru nih. Jadi kita udah bisa lihat hantu. Di film ini saya punya treatment gini. Kita sering mendengar bahwa ada penunggu, kita ada hantu di sekitar kita. Ada apa enggak? Itu pertanyaan yang kelempar. Dan ternyata kalau ada, ngapain mereka sih sebenarnya? Nah, formula itu sangat ringan. Akhirnya jadi penonton saya ajak, nih ada orang tua kita misalnya yang sudah meninggal. Kalau mereka masih punya problem di dunia, biasanya mereka masih gentayangan, menjaga kita, menunggu kita, dan mereka nggak jahat. Tapi untuk mereka tetap abadi masih dengan jasad itu, mereka harus berbuat sesuatu nih. Ada apa gitu. Nah, di hantu baru sendiri formula itu yang saya tawarkan. Ada satu ketiga nanti satu hantu yang justru akan berubah menjadi hantu dengan perspektif dengan seram ya. Gitu-gitu. Jadi nggak jump scare sih. Oke. Jadi meskipun banyak orang yang suka nonton film horor, tapi tidak semua film horor kan juga banyak yang nonton, Mas Reski. Siapkah dengan apa ya namanya kehilangan modal rupiah barangkali, namanya bisnis film itu kan kalau menurut saya memang nggak ada formula ya? Nggak ada formulanya, laku apa tidaknya, Mas Reski. Meskipun dari apa namanya list pemainnya itu udah memang aktor aktris yang bermain bagus, meskipun kita punya perhitungan sendiri, Mas Ading, Mas Reski ya, untuk bikin film bahwa ini kalau main ini oke lah, hitungannya oke lah, aktor aktris ini bisa lah dapetin kira-kira angka penonton kayak gini. Sebagai produser, Mas Reski menyiapkan itu nggak sih? Menyiapkan, pastinya menyiapkan gitu. Dari awal kita udah tahu kalau film itu memang nggak ada formula untuk pasti. Sama kayak lagu ya. Tapi kan ada titik di satu sisi kita ada pengalaman dan kepuasan juga yang kita dapat nih setelah produksi ini, dan untuk bahan pembelajaran. Yang awal kenapa kita pilih bioskop juga karena memang dicita-citakan awalnya itu sudah di bioskop gitu kan. Dan satu lagi itu semua udah kita perhitungkan, Bisnis dan plannya udah jelas gitu. Termasuk kita kesini Termasuk untuk Mas mengambil semua yang penikmat podcast Kinari ya. Udah kita pengen teman-teman yang jadi memang ada hitungannya ya, Mas Adi, udah hitungannya udah jelas itu ya. Saya udah kasih tahu Reski, saya punya pengalaman ya dari beberapa 3 director yang saya pernah ikut. Kejadian misalnya Mas Anggi, ada orang bilang tuh waktu Comic Ed pertama, siapa yang menonton, siapa yang terkenal dari 8 orang nih. Buktinya 1.300.000 tuh. Nah, makanya memang nggak ada formulanya. Betul. Saya sama Ernest juga berharap cuman 500 sampai 1 juta waktu cek toko sebelah. Buktinya 2,7 juta. Nah, kenapa bisa dapat itu? Kan pertanyaan gitu aja. Nah, saya berharap dengan film ini kenapa bisa dapat relate pertama. Kalau orang udah nyampe dan nonton film kita dan merasa bahwa cerita itu dekat sama dia, itu akan bertutur sama temennya, sama ini pasti. Biasanya formula itu yang saya diskus sama kita mulai aja. Yang ini kan konvensional nih, promo dan segala macam. Tapi formula cerita kalau ditonton dan orang bercerita, semoga menjadi power.
pemain juga nggak ini ya, Mas Ading ya? Nggak. Pemain tetap, karena itu menjadi standar juga di XX1. Oh iya. Dia- Jadi tolak ukuran mereka ya? Iya, mereka ya. Tapi ada beberapa juga yang tidak pakai, tapi karena ceritanya bagus ya. Kayak dulu ada satu contoh ya, masukin Uang Panai dari Makassar. Yang targetnya cuma segmented kan, daerah Bugis aja. Kebetulan saya dari sana. Itu ya 600.000, hampir 700.000. Biaya produksi cuma sampai 400 sampai 500 juta. Biaya produksi film itu. Dan mereka kaget juga itu dapat duit lebih. Jadi bukan masalah formula juga, tapi cerita. Benedion itu bikin ngeri sedap. Tapi formula ceritanya luar biasa. Jadi saya percaya cerita dulu, baru nanti mau cast pelengkap lah ya, sama estetik dan segala macam. Jadi Mas Reski nggak beruntung nih dapetin Mas Ading ya? Iya. Sama aku juga beruntung karena ya Reski dengan public figure lebih mudah juga untuk marketing ya. Oke. Karena ini syutingnya pandemi, udah ada, mudah-mudahan ada proyek berikutnya dan nggak berhenti di Hantu Baru, Mas Reski ya. Amin. Saya sih doain semoga beruntung di bioskop nanti bertarung. Amin. Iya betul. Meskipun bukan bersaing ya Mas Reski. Iya. Mudah-mudahan laris manis penontonnya. Monggo akan ada yang mau disampaikan ke calon penonton Hantu Baru. Coba, Mas Reski. Oke. Udah tadi kan gue. Udah. Ya buat teman-teman di Kinari, kami berharap bahwa ini film yang ringan, ajak keluarga, ajak gebetan, jangan ajak selingkuhan. Baik karena bulan Ramadan, nanti bukber bareng sama Kes, boleh. Kita siapin nonton bareng juga. Nah, kami berharap bahwa film-film Indonesia akan terus bertumbuh menjadi tuan rumah harusnya di negeri kita, sama seperti Bollywood dan lain-lain. Mas Reski nggak kapok kan ini? Apa? Nggak kapok kan? Enggak dong. Oh, kita udah punya, ada lagi ya di Ada, sini ya, setelah ada, ini udah siap. Masih tetap main beliau? Nggak tahu. Kayaknya Siap. beliau yang milih. Kalau mau main ayo. Jadi kalau dari gue pesan terakhirnya boleh ya? Iya boleh. Ya, moga-moga film Hantu Baru ini produksi kita pertama yang bakal tayang di bioskop tanggal 23 Maret bakalan bisa menghibur kalian semua, teman-teman di rumah, dan pas banget, sekali lagi ini pas banget untuk ngisi waktu ngabuburit menurut gue. Karena gue juga tipikal orang yang kalau puasa nonton apa ya gitu. Pas banget jadinya untuk ditayangin di bulan puasa, karena emang di sini nggak horor-horor yang mencekam tapi menghibur. Gitu. Jadi nanti kalau ada film lagi tetap mau main apa enggak? Itu belum bisa gue jawab. ngalir ya. Terima kasih Mas Reski Aditya, Mas Ading Ya. Liwutang sudah mampir ke Warta Kota. Mudah-mudahan film Hantu Baru ditonton banyak orang di bioskop, awet dan bertahan lama di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa kalian nonton film Hantu Baru mulai tayang di bioskop tanggal 23 Maret 2023. Terima kasih. Terima kasih Mas Kir. Sobat WK, terima kasih. Ketemu lagi di podcast yang lain, dan tetap sehat juga semangat. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.